hebat, Otan jadi keinget nih sama sosok sobat-sobat Otan yang juga jadi ayah terbaik. Ini dia salah satunya, Sang Raja Rimba Singa. Sob, coba jelaskan deh sama teman di rumah. Kenapa sih kamu bisa jadi ayah idaman? Aduh, Tan. Pertanyaanmu itu loh, ganggu aku aja. Gak lihat apa aku lagi repot begini? Hei, nak, nanti kamu jatuh loh. Sini loh, duduk anteng kayak bapak. Apa? Singa yang gahar dan perkasa ngomong bocah? Wah, lupakan image singa si raja hutan, teman. Rupanya selain jadi raja, si bapak singa juga bisa tuh merangkap jadi babysitter saat ibu singanya pergi, teman. Tuh, mulai diusil-usilin anaknya main, sampai kepalanya diinjak-injak anaknya begitu, dia gak marah loh. So sweet, sabar banget pasti ya kamu. Jadi kamu gak nyangka, Tan, kalau aku punya hati lemah lembut, penyabar, dan bisa jaga anak. Eits, jangan salah sangka dong. Rambutku boleh panjang, mukaku boleh sangar. Bahkan aku wajib ditakuti semua hewan. Tapi anak-anakku tak perlu takut padaku. Dan kalau soal mengurus dan mendidik mereka, aku bisa diandalkan. Akulah yang nanti mengajarkan mereka cara berburu, mengajari mereka strategi cara menyerang dengan cepat dan cermat. Dan akulah sang singa jantan yang akan maju duluan kalau ada hewan yang mengusik ketentraman keluargaku. Di bawah naunganku, mereka akan aman. Nah, terjawab ya teman. Ini nih yang patut dicontoh sama semua orang. Bapak yang bertanggung jawab menjaga keluarganya. Dan muka boleh rambu, tapi hati lembut kayak Om Rinto. Sekarang ikut Otan ya teman. Otan nih bukan mau main air ya, tapi mau ketemu sama sobat Otan yang juga papa hebat nih. Nah, itu dia. Hei, Papa Arwana. Sob, kamu apa kabar? Otan mau kenalin kamu ke teman di rumah nih. Sob, kok diem aja? Kalau ditanya jawab dong, jangan sombong-sombong lah. Kebenaran, aku tidak bisa bicara. Mulutku penuh. Hah? Kamu ngomong apa sih? Sepertinya kamu butuh bantuan nih. Mumpung ada paman nih, Otan minta tolong aja ah. Coba bantu periksa mulutnya dong. Akhirnya aku bisa bicara. Aku tuh bukannya pelit ngomong, apalagi sombong sama kamu, Tan. Ya, bisa dibilang akulah yang mengerami dan membesarkan mereka dari masih telur hingga sebesar itu. Selama 2 bulan lebih, aku jadi harus berpuasa demi anak-anakku, agar mereka aman di dalam mulutku. Hah? 2 bulan, Sob? Otan telat makan aja udah lemes, Sob. Sementara kamu rela melakukan itu demi anak-anakmu sampai 2 bulan. Luar biasa. Pengorbananku ini tidak seberapa, Kotan. Kalau tidak dirawat di dalam mulutku, keselamatan mereka akan terancam. Bisa saja mereka dimakan hewan lain. Dan lagi, aku sudah mempersiapkan diri sebelumnya kok. Aku akan makan sebanyak-banyaknya aku sanggup dan menggemukkan badanku, agar aku punya tenaga dan stamina yang cukup selama berpuasa. Otan salut deh sama kamu, Papa Arwana. Memang ada banyak jenis ikan yang mengerami telurnya di dalam mulut, teman. Bahasa kerennya, mouth breeding. Tapi untuk ikan arwana, induk jantanlah yang bertugas demikian. Sepakat kan kalau Otan kasih pujian Papa Arwana juga salah satu papa terhebat. Pengumuman. Sebentar lagi
lagi ada bayi-bayi mungil yang akan lahir dari papi kuda laut ini. Kalian gak salah dengar kok. Iya, papi kuda laut ini yang akan melahirkan anak-anaknya. 1, 2, 3. Akhirnya anak pertamaku keluar. Selamat datang ke dunia, sobat kecil. Bagi pasangan kuda laut, memang sudah tugasku Tan untuk mengerami telur hingga mereka menetas. Mereka akan berada dalam kantong beranak di perutku ini selama 25 hari. Kadang jumlahnya puluhan, tapi bisa juga jadi ribuan. Selama di kantong perutku, aku akan membesarkan mereka hingga mereka tumbuh sempurna dan bisa mandiri saat mereka terlahir. Kuda laut jantan ini dari jenis Hippocampus comes. Ia tidak melahirkan anaknya sekaligus di waktu bersamaan. Ia mengeluarkan satu atau beberapa anaknya dengan rentang waktu 1-2 jam. Nah, kalau anaknya berjumlah 200, wah, bisa seharian deh proses melahirkannya. Nggak apa-apa, kakak Otan yang rupawan akan tungguin kalian semua dilahirkan kok. Selamat berkumpul dan merayakan kelahiran anak-anakmu ya, papi kuda laut. Nah, sekarang ikut Otan terbang jauh ke Antartika yuk. Otan mau nunjukin kisah heroik ayah teladan yang menjaga anak-anaknya di tempat yang luar biasa ekstrim. Halo ayah penguin, kamu mau kemana? Kami sekarang ini mau bermigrasi, Tan. Di sini kami sudah kedinginan dan semakin sulit mencari makanan. Salah-salah, kami bisa mati kalau terus berada di sini. Karena aku adalah burung yang paling sosial, maka dalam bermigrasi pun kami selalu bersama-sama. Aku akan terus berdekatan dengan anak-anakku agar mereka bisa menghangatkan diri. Perjalanan ini jelas berat bagi penguin anakan. Karena jarak yang kami tempuh tidaklah sedikit, Tan, melainkan sampai ribuan kilometer. Makanya, migrasi bagi kami adalah peristiwa penting karena akan menentukan hidup dan mati. Aku harus terus berjuang mempertahankan hidupku sendiri dan juga keluargaku. Wah, akhirnya sampai juga di tempat yang lebih hangat. Di saat inilah kami para penguin akan berkembang biak dengan bertelur. Biasanya para penguin jantan yang akan membangun sarang menggunakan batu, ranting kayu, atau benda lain yang ada di sekitarnya. Proses mengerami telur ini sekitar 1 bulan, Otan. Nah, selama proses pengeraman ini, aku akan bergantian mengerami telurnya bersama pasanganku. Sungguh perjalanan yang berbahaya dan penuh resiko ya teman. Otan terharu sama perjuangan ayah hebat satu ini. Tapi syukurlah, perjuangan sang ayah menjaga anak-anaknya berhasil. Sekarang mereka sudah di tempat hangat dan berlimpah makanan. Sekarang Otan mau ngenalin satu sobat lagi yang terkenal sebagai ayah yang pintar membangun rumah. Dia adalah si ayah Manyar. Saking pintarnya, dia sering dijuluki si burung arsitek. Mereka akan memilih bahan berupa rumput atau sobekan daun. Lalu setahap demi setahap, dia merajutnya hingga menjadi sarang bulat yang utuh dan cantik ini. Itu semua mereka anyam hanya dengan paruhnya, hingga membentuk sarang yang sangat indah. Kebayangkan, hanya Manyar jantan yang punya kemampuan ini. Dia bertanggung jawab menyediakan rumah bagi pasangan dan keluarganya. Tapi kok bentuk sarangmu berbeda-beda, Sob? Ada yang 1 lubang, ada yang 2 lubang. Emang kamu sengaja bikin beda model biar lebih keren? Bukan, Tan. Jadi sarang yang masih berbentuk 2 lubang begitu adalah sarang pejantan yang belum punya pasangan. Tuh lihat saja, rajutan sarangnya masih berwarna hijau. Artinya baru saja selesai dibuat. Wah, ada apa ini ribut-ribut? Semua kan bisa dibicarakan baik-baik.
Oh, mereka itu bukan lagi ribut berkelahi, Tan. Tapi mereka lagi saling berkenalan. Yang berjambul kuning itu adalah warna pejantan. Sedangkan manyar satunya yang polos tanpa warna kuning adalah sang betina. Oh gitu. Berarti tarian dan kicauan si jantan muda tadi disambut baik dong sama sang betina pujaan hati. Ceile, selamat ya sob. Usaha kerasmu membangun sarang berhasil memikat hati si cantik itu. Nah, nantinya kalau mereka sudah berpasangan, si jantan akan membangun sarangnya lagi hingga menjadi bentuk corong satu pintu itu, Tan. Jadi ruangan sebelahnya akan menjadi kamar untuk si betina dan anak-anaknya. Wah, Otan salut banget sama kalian sob. Demi keluarga bahagia, kamu tidak mengenal lelah membangun rumah. Tuh, gak pagi sampai sore, gak cerah sampai hujan deras, semangat banget merajut rumah impian demi si kesayangan. Keren! Tapi ada juga kisah yang menyedihkan, teman. Ternyata ada kasih sayang dan pengorbanan tak terhingga dari seorang ayah untuk keluarganya. Dialah si ayah mantis. Saat proses perkawinannya, si ayah mantis akan mengorbankan dirinya untuk dimakan oleh sang induk betina. Si ayah mantis melakukan ini agar sang betina bisa punya tenaga untuk melahirkan keturunannya. Otan benar-benar gak nyangka, sob. Hewan sekecil kamu tapi punya niat hati sebesar itu. Pengorbananmu akan menjadi penyambung kehidupan bagi anak-anakmu kelak.